Halo teman-teman, pernah gak sih kamu ngerasa jadi orang yang mohon maaf banget nih, sedikit lagi kayaknya bakalan melakukan sebuah perbuatan yang kita tahu salah, mengakhiri hidup, tapi seolah-olah gak ada satupun manusia di sekitar kita yang mau memahami kita. Yuk, sekarang izinkan saya di video kali ini menjelaskan sebuah peristiwa yang sama persis seperti kamu dan secara ilmiah kita pecahkan supaya saat ini juga nih, seizin Tuhan, insya Allah hidup kamu jadi keluar dari masalah. Yuk. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kali ini udah waktunya kita mendengarkan kisah. Dan lucunya, sayangnya banyak di antara kita yang memiliki kisah yang sama ya. Sama, tapi bukan sama bahagianya doang. Sedihnya pun kadang-kadang mirip tuh sama kisah orang lain. Sama seperti kisah yang akan saya bacakan kali ini. Tenang aja, kisahnya tidak akan saya bacakan seluruhnya, tapi saya akan membacakan intinya aja. Karena bisa jadi ini sama seperti kamu. Cerita Quora kali ini diceritakan atau dikisahkan oleh seseorang yang saya beri inisial adalah KA. Dia sama seperti kamu. Seorang yang bisa dibilang dari umur masih muda, masih di bawah 40 tahun, dan masih banyak cita-cita yang ingin dicapai. Tapi sayangnya ada hal yang penting banget harus saya bahas yang ada kaitannya dengan bunuh diri. Gini kisahnya. Saya adalah orang yang sedikit lagi ingin melakukan perbuatan bunuh diri. Perbuatan ini sebenarnya bukan saya lakukan karena saya tidak tahu bahwa ini keliru. Tapi entah kenapa di dalam kepala saya selalu saja ada suara-suara yang memaksa saya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Berbagai macam pengobatan sudah saya coba untuk lakukan, namun tidak ada hasilnya. Saya pergi ke psikiater, tidak ada hasilnya. Saya ngobrol dengan para psikolog, mereka kurang memahami saya. Bahkan saya pun sempat didoakan, tapi doa tersebut nampaknya kurang ampuh untuk mengobati saya yang sangat gelap ini. Saya ingin menjadi orang yang dipahami. Saya ingin menjadi orang yang keluar dari masalah hidup saya. Ada apa dengan diri saya? Oke teman-teman, saya bacakan sampai situ aja. Karena dari situ kita sudah bisa menjelaskan secara lebih jelas ada apa dengan dirinya dan ada apa dengan kamu. Seandainya kamu pun merasakan hal yang sama. Gini, coba sekarang kita lihat diri kita masing-masing yuk. Kita lihat ke dalam diri kita deh. Selama ini kalau jujur nih, gak usah takut salah ya. Secara jujur selama ini berapa kali sih kita pernah punya pikiran mohon maaf untuk mengakhiri hidup? Berapa kali sih kita punya pikiran untuk mengatakan kepada diri kita sendiri, saya nih ada nilainya nggak sih di dunia ini? Apa saya sebaiknya pergi aja ya? Jujur, kapan terakhir kali diri kita mengatakan hal seperti itu? Kalau pernah, berapa kali? Sering atau bisa dihitung pakai jari? Tulis di komentar. Nah, kalau dari apa yang saya baca di kisah kali ini, sepertinya teman kita yang inisialnya KA ini, dia ini udah di ujung tanduk nih. Udah bukan dihitung pakai jari lagi ya. Setiap saat biasanya kalau orang seperti ini, itu dihantui di pikirannya untuk melakukan bunuh diri, dan bunuh diri. Saya akan menjelaskan dulu kenapanya. Mohon maaf kalau tebakan saya ini benar dan membuat kamu ingin menangis. Saya kasih tahu di bagian depan, seandainya ini benar dan kamu ingin mengeluarkan air mata, keluarkan ya. Tidak usah ditahan karena menangis tidak pernah salah. Oke? Gini. Orang yang ingin melakukan tindakan bunuh diri, 100% semuanya tahu kalau itu salah. Jadi perlu digarisbawahi mereka melakukan itu sebenarnya secara sadar.
bukan secara tidak sadar. Kenapa? Kenapa dia bisa melakukan itu kalau dia tahu itu salah, Mas? Apakah dia mohon maaf sakit jiwa? Bisa dibilang iya, tapi sayangnya bisa juga dibilang tidak. Penyebabnya adalah sepele. Kita nih sebagai manusia, sadar nggak sih cuman butuh satu? Apa? Kita ini cuman butuh cinta kasih. Betul atau tidak? Coba lihat hidup kita deh. Dulu kita rasanya tuh jadi orang yang damai gitu ya. Ada masa-masa dalam hidup kita tuh rasanya tenang, damai. Tapi entah kenapa, kok seiring berjalannya waktu, kita ini semakin rasa ada yang kering dalam batin kita gitu loh. Sadar gak sih kalau orang-orang di sekitar kita tuh gak ada satupun yang sepertinya memahami apa yang kita mau? Diri kamu udah berusaha membuka diri mungkin kepada orang-orang yang ada di dekat kamu. Kepada bapak, kepada ibu, atau mungkin kepada teman-teman gitu ya. Tapi seolah-olah mereka tuh gak ada yang ngerti gitu loh, bahwa kamu tuh cuman pengen dipeluk, dihargai, atau mungkin dibanggakan oleh mereka. Dalam hati kita mungkin pernah bertanya gitu ya. Kamu pernah bertanya, apa susahnya sih mengatakan aku bangga loh sama kamu sebagai anak? Apa sih susahnya mereka mengatakan sebagai orang tua, kami bangga loh kepada kamu punya anak seperti kamu. Terima kasih ya sudah jadi anak yang baik. Terima kasih ya sudah jadi anak yang nurut. Terima kasih ya, walaupun mungkin kamu belum sempurna, tapi kamu sempurna di hati kami sebagai seorang anak. Itu bukan yang pengen kamu dengarkan dari orang tua kamu selama ini. Itulah penyebab utamanya, teman-teman. Orang yang ingin melakukan tindakan bunuh diri, dasarnya dia itu cuman butuh keyakinan bahwa saya tuh disayangi loh oleh orang-orang di sekitar saya. Tapi dia gak dapet tuh. Dia gak dapet bukti bahwa ternyata diri saya tuh disayangi loh, dibanggakan loh oleh orang-orang di sekitar saya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya orang ini kalau gak dapetin cinta kasih di keluarganya, dia cari di luar. Betul gak? Dia cari di luar. Dia mulai cari tuh di teman-temannya. Dapet sih temen, tapi ujung-ujungnya temennya ada yang mukanya dua, ada yang ngebully, ada yang ngebohongin, ada yang nusuk dari belakang. Udah seneng punya temen, temennya gitu. Jadi rasanya sendiri lagi, gelap lagi. Bener? Cari lagi. Di mana nih? Di kiri, di kanan. Akhirnya ketemu seorang tambatan hati yang akhirnya bisa memiliki hati kamu, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia cantik bagi orang lain, tapi karena dia ganteng atau cantik di hati kamu. Ya, dia bisa memahami kamu melebihi orang-orang yang pernah memahami kamu selama ini. Betul? Hadirnya orang itu membuat diri kamu berbunga-bunga, membuat diri kamu ngerasa bahwa dia adalah segalanya yang selama ini kamu cari. Akhirnya kalian berdua memadu kasih. Ternyata seiring berjalannya waktu, Tuhan menunjukkan hal lain. Dia bukan orang yang sebaik yang kita pikir. Dia melakukan hal-hal yang membuat kita jadi ngerasa saya itu dianggap seperti barang atau manusia ya oleh dia. Maaf nih, mungkin diri kamu udah berusaha memberikan segalanya buat dia, tapi dia hanya mengambil keuntungan dari itu semua terhadap kamu. Diri kamu dicampakkan lah, dihina lah, dipukul lah, dijambak lah, diselingkuhi lah, sampai akhirnya kamu pun mau gak mau merasa tidak berharga lagi. Yang tadinya udah cerah, udah terang gitu ya, jadi gelap lagi. Kamu tahu secara logika, dia bukan orang yang baik bagi kamu. Tapi diri kamu tidak bisa lepas dari dia. Kenapa? Karena bagaimana mungkin saya bisa lepas dari dia? Karena dialah satu-satunya orang yang bisa memberikan apa yang saya cari selama ini, yang tidak pernah saya dapatkan di orang lain. Dia doang yang bisa mengerti saya. Dia doang yang bisa mengisi kekosongan hati saya yang selama ini kosong, Mas. Betul gak? Itu yang pernah kamu lakukan. Itu yang kamu rasakan. Sekarang coba lihat mata kamu sendiri deh kalau ada cermin. Seberapa berkaca-kaca itu mata.
Seberapa banyak air mata mungkin yang keluar saat ini, tidak peduli kamu laki-laki atau perempuan. Semakin banyak air mata yang keluar, semakin tersentuh hatimu, berarti tebakan saya ini 100% benar untuk kamu. Nah, itulah penyebabnya kenapa orang ada yang bunuh diri. Dia merasa kehilangan suntikan emosi yang selama ini dia butuhkan. Dia sudah berharap dengan satu orang karena memang dia yang selama ini terbukti mampu mengisi kekosongan jiwa kita gitu ya. Tiba-tiba dia pergi. Atau tiba-tiba dia melakukan hal yang menyakitkan kita sampai ujung-ujungnya kita kehilangan dia. Udah gitu banyak trauma di pikiran kita yang membuat kita selalu depresi, stres, marah. Sampai akhirnya kita divonis macem-macem deh tuh oleh para psikolog atau para psikiater. Ada yang divonis bipolar, ada yang divonis mungkin gangguan kejiwaan ringan, bahkan ada juga yang divonis dengan gangguan kejiwaan yang sudah cenderung berat. Mohon maaf. Nah, sekarang dari sini saya sudah memberitahu kepada kamu kenapa hal ini atau hal itu bisa terjadi pada orang. Kenapa orang bisa memutuskan untuk dengan mudahnya melakukan bunuh diri. Wahai para manusia-manusia yang ada di sekitar, saya mau ngasih tahu. Orang itu melakukan tindakan bunuh diri nggak gampang loh. Semua orang yang melakukan tindakan bunuh diri sudah banyak pergulatan di pikiran dia sebelumnya. Jadi jangan berpikir, oh anak zaman sekarang gampang banget ya bunuh diri. Tidak begitu. Mereka banyak sekali pikiran di pikirannya yang membuat mereka tuh harus berperang sendirian. Itulah salah satu alasan kenapa saya buat pagar kehidupan, supaya jadi pertolongan pertama, P3K-nya buat orang-orang seperti mereka. Mungkin saya tidak bisa memulihkan 100%, tapi paling tidak saya bisa memberikan pertolongan pertama bagi mereka, bagi kamu. Supaya kamu bisa punya nafas lagi. Supaya kamu masih bisa punya langkah 1000 lagi, yang tadinya langkahnya tinggal 1. Paham? Nah, sekarang setelah kita mengetahui sebabnya kenapa, izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk memberikan kamu sebuah obat yang insya Allah seizin Tuhan bisa paling tidak mengobati luka kita supaya tidak parah lagi. Gini caranya. Saya berikan obat. Obatnya bukan obat yang harus kamu minum, tapi justru obat ini harus dilakukan setiap malam atau bahkan setiap sebelum kamu tidur di waktu malam. Nah, sekarang karena kamu mungkin mendengarkan suara saya di waktu pagi atau siang, praktekin sekarang pun gak masalah. Tapi tolong berikan diri kamu waktu 5 menit aja untuk mempraktekkan ini supaya kamu mengerti apa yang ingin saya berikan kepada kamu dan efeknya tuh sedahsyat apa sih. Oke? Sekarang coba kalau handphonenya selama ini kamu pegang, taruh dulu handphonenya pakai loudspeaker atau pakai headset. Kalau kamu mendengarkan saya mungkin di TV atau di laptop, bagus. Karena sekarang saya ingin membuat kamu menjadi mempraktekkan apa yang ingin saya katakan. Siap ya? Sudah bisa memberikan waktu 5 menit sebentar aja untuk mengikuti saya? Oke. Sekarang coba cari tempat duduk yang paling nyaman di sekitar kamu. Boleh duduk di kursi, boleh duduk di lantai. Pokoknya cari posisi di mana duduknya itu membuat kamu ngerasa tenang, nyaman. Silakan duduk. Sudah? Nah, ini yang paling penting nih. Ini seru nih. Sekarang coba tangan kanan dan kiri kamu diangkat sejenak sambil telapak tangannya ngadep ke atas. Jadi kayak orang berdoa ya, kayak orang berdoa kan telapak tangan ngadep ke atas tuh. Nah, sekarang telapak tangannya dibuka ngadep ke atas, telapak tangannya kanan kiri ya. Sekarang kamu angkat telapak tangannya. Sudah? Nah, sekarang ikuti apa yang ingin saya instruksikan. Telapak tangan kanan kamu, tangan kanan nih, taruh di pundak kiri. Sementara telapak kiri kamu, tangan kiri ya, telapak kirinya taruh di pundak kanan. Betul. Telapak kanan taruh di pundak kiri, telapak kiri ditaruh pundak kanan. Jadi menyilang gitu ya.
Nah, sekarang coba kamu lakukan itu. Pejamkan mata saat ini juga. Ayo pejamkan mata. Kemudian saya minta tolong ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Nah, sekarang coba deh kamu rasakan. Aneh ya, saya baru menyuruh kamu melakukan tahap awal ini, tapi kok entah kenapa rasanya udah nyaman, Mas. Padahal saya jujur nggak tahu, Mas, saya ini ngelakuin apa. Tapi kok rasanya udah enak ya, Mas. Ini loh. Ini bukti bahwa sebenarnya kamu tuh cuman butuh dipeluk kan. Bahasa tubuh yang saya suruh lakukan sekarang nih. Iya, yang kamu lakukan sekarang. Ini sebenarnya adalah pelukan. Diri kamu sedang memeluk tubuhmu sendiri. Enak kan? Ini loh yang ternyata kamu butuhkan. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau nggak ada orang yang bisa meluk kamu, kenapa nggak kamu aja sih meluk dirimu sendiri yang sebenarnya sangat berharga ini? Saya ulangi pertanyaannya ya. Kalau selama ini nggak ada orang yang bisa meluk kita dengan tulus, kenapa sih nggak kita aja meluk diri kita sendiri gitu loh? Kenapa kita harus melandaskan kebahagiaan pada orang, sementara orang di luar sana tidak jelas, tidak bisa diandalkan bagi kita kan, udah terbukti. Nah sekarang ini yang ingin kamu tuh lakukan setiap hari. Tahan posisi ini, pejamkan mata, kemudian kamu katakan aja. Katakan begini, ikuti suara saya ya, ikuti suara saya begini. Saya bangga dengan diri saya. Ulangi lagi. Saya bangga dengan diri saya. Sambil tetap memejamkan mata, sambil tetap tangannya dalam posisi menyilang seperti yang saya suruh tadi. Katakan lagi. Saya bangga dengan diri saya. Ketika air mata mau keluar, biarkan. Ketika diri kamu mau meluapkan emosi, biarkan, keluarkan semua. Tetap katakan, saya bangga dengan diri saya. Ulangi lagi. Saya bangga dengan diri saya. Sekali lagi. Saya bangga dengan diri saya. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Dan buka mata kita pelan-pelan. Dah, tangannya dilepas dari pundak. Gimana rasanya sekarang? Lebih lega ya? Lebih tenang? Inilah terapi yang harus kamu lakukan setiap hari. Dari hal sederhana seperti ini saja, seizin Tuhan diri kamu bisa lepas dari masalah yang membelenggu hidup kamu. Ingat perkataan saya baik-baik. Diri kamu itu luar biasa hebat. Dan saya sebagai sahabat kamu, walaupun kita belum bisa ketemu, mungkin karena pandemi atau karena jarak, saya bangga sama kamu. Diri kamu bisa nonton video ini sampai menit ini, itu luar biasa. Menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang rendah hati. Benar. Lihat diri kamu deh. Mau sembuh loh. Mau lepas loh dari masalah apapun. Hebat kamu tuh. Tonton video ini berulang kali. Dan praktekkan ritual yang saya ajarkan tadi. Lihat. Lihat kesembuhan yang datang dalam hidup kamu perlahan tapi pasti. Dan ketika kesembuhan itu datang, bersyukur ya sama Tuhan. Karena Tuhan itu sayang kamu. Oke? Jadikan video ini sahabat baik kamu ya. Insya Allah menolong kamu. Amin. Masih ada saya, Harian Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.
Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.